bergabung bersama kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Siska Nur Aida dari PTM Edu Networks yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan agar acara berjalan dengan lancar, kami akan memute all Bapak Ibu yang hadir hari ini, dan nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan melalui kolom chat. Dan sebelum kita mulai acara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait e-sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti training hari ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar. Nah, ini dia filenya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya di layar Bapak Ibu tampilannya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait e-sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ini adalah tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui oleh Bapak Ibu guru. Pertama, nanti administrator di sekolah itu harus meregistrasikan akun sekolah terlebih dahulu. Kemudian nanti harus menginput data kelas di akun guru, dan juga nanti mengunggah data siswa dan orang tua siswa, serta nanti administrator harus mengirimkan undangan aplikasi kepada orang tua. Kemudian di tahapan aktivitas guru, nanti guru bisa mendaftarkan akun di aplikasi mTeacher. Kemudian nanti dapat mengupdate data seperti nomor handphone siswa dan orang tua. Dan nanti bisa mengirimkan undangan dan menginstal aplikasi kepada orang tua untuk menginstal aplikasi iMSchool. Dan nanti Bapak Ibu guru bisa memaksimalkan nih menu-menu yang ada di aplikasi mTeacher. Kemudian untuk tahapan aktivitas orang tua sendiri, nanti orang tua harus mengunduh iMSchool terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan diri dengan nomor handphone saja di aplikasi iMSchool, kemudian nanti bisa memasukkan data anaknya, dan nanti dapat memasi sekolah dan kelas anaknya. Jadi nanti informasi dari Bapak Ibu Guru melalui aplikasi mTeacher akan disampaikan langsung ke aplikasi iMSchool. Jadi nanti orang tua siswa dapat menerima informasi-informasi pembelajaran di sekolah. Nah, untuk administrator sendiri nanti akan mendapatkan e-sertifikat dengan total jam pelajaran sebanyak 27 JP, di mana nanti tahapan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh administrator, di sini ada 14 aktivitas, mulai dari menyiapkan file data siswa, kemudian melakukan registrasi akun, kemudian menambahkan kelas pada akun, aplikasi mTeacher, kemudian nanti bisa mengunggah data siswanya secara berkelompok, dan nanti mengelola data siswa dalam satu sekolah. Kemudian masih ada aktivitas lainnya, dan nanti Bapak Ibu administrator bisa mengeksplor menu-menu yang ada di aplikasi mTeacher. Dan untuk guru sendiri, di sini kita ada yang namanya basic level Bapak Ibu. Dan nanti untuk di basic level sendiri, Bapak Ibu akan mulai memahami nih perbedaan akun guru dan administrator sekolah. Kemudian nanti bisa melakukan dan melengkapi proses registrasi atau daftar di aplikasi mTeacher. Dan nanti Bapak Ibu guru juga bisa melakukan untuk mengedit dan menyimpan data siswa, kemudian bisa memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi mTeacher juga. Dan untuk di intermediate level sendiri, nanti Bapak Ibu guru bisa memahami perbedaan menu kuesioner, kemudian nanti bisa membuat dan mengedit di menu survei, dan juga nanti bisa melakukan tahapan-tahapan lainnya, sampai nanti Bapak Ibu bisa mengelola daftar dengan melakukan kelas jarak jauh bersama siswa. Dan nanti untuk guru sendiri nanti akan mendapatkan 23 jam pelajaran,
di e-sertifikatnya. Dan ini adalah contoh e-sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan, dan ini adalah contohnya, dan nanti di belakang sertifikatnya itu ada total jam pelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian, saya juga ingin membahas yang namanya Smart School Competitions. Baik, apa itu Smart School Competitions? Nah, sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu guru yang hadir hari ini sudah mendapatkan informasi ini ya. Kemarin sudah dijelaskan juga ada Mas Ari dan juga saya juga terkait Smart School Competition ini. Dan apa itu Smart School Competitions? Itu adalah sebuah program yang kami lakukan untuk membantu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Dengan tujuan Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi mTeacher untuk proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kami juga memberikan apresiasi nih kepada sekolah yang berkontribusi aktif dalam pemanfaatan aplikasi mTeacher. Dan untuk pesertanya sendiri, khusus untuk Smart School Competition ini, yaitu seluruh sekolah di Kabupaten Klaten yang telah mendaftar pada aplikasi mTeacher. Kemudian untuk periode kompetisinya, kami melakukan training di tanggal 12 sampai 15 Juli. Kemudian untuk pelaksanaan kompetisinya itu di tanggal 16 sampai 30 Juli. Berarti dimulai besok ya Bapak Ibu ya, pelaksanaan kompetisinya sudah mulai dilakukan. Kemudian nanti pengisian Google Form yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengikuti kompetisi ini di tanggal 2 sampai 4 Agustus. Kemudian untuk asesmennya atau penilaiannya akan kami lakukan di tanggal 5 sampai 6 Agustus. Dan untuk pemenangnya nih nanti akan kita umumkan di tanggal 10 Agustus. Dan untuk teknis kompetisinya ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu sekolah harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu di aplikasi mTeacher. Jadi mohon dipastikan terlebih dahulu apakah sekolah Bapak Ibu sudah registrasi di aplikasi mTeacher. Kemudian untuk kedua yaitu seluruh guru di sekolahnya telah memiliki akun nih di aplikasi mTeacher dan aktif menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi mTeacher. Kemudian yang ketiga, nanti peserta juga bisa mengisi data mulai dari jumlah siswa, kemudian jumlah guru, dan jumlah kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah. Dan yang keempat, nanti sekolah telah menginformasikan kepada orang tua siswa agar dapat mengunduh aplikasi mSchool dan juga melakukan pendaftaran di aplikasi mSchool untuk dapat menerima informasi aktivitas pembelajaran siswa di sekolah. Serta nih yang terakhir nanti sekolah harus mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi untuk kami. Dan ini aspek penilaiannya yang pertama itu seluruh jumlah siswa yang ada di sekolah itu sudah diunggah di aplikasi mTeacher. Kemudian nanti jumlah guru yang mendaftar. Jadi pastikan seluruh guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sudah mendaftar di aplikasi mTeacher. Kemudian nanti Bapak Ibu guru bisa nih melakukan aktivitas pembelajaran di aplikasi mTeacher. Jadi harapan kami menu-menu atau fitur-fitur yang ada di aplikasi mTeacher dapat Bapak Ibu gunakan secara maksimal. Dan nanti Bapak Ibu guru juga harus menginformasikan kepada orang tua untuk mengunduh aplikasi mSchool agar dapat menerima informasi dari Bapak Ibu guru. Dan ini total hadiahnya nih Bapak Ibu. Kami bagi menjadi tingkat SD dan juga tingkat SMP. Dan masing-masing hadiahnya itu mencapai 10 juta rupiah. Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan mSchool merchandise. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang e-sertifikat dan juga Smart School Competition. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti training hari ini dengan sebaik-baiknya dan juga nanti bisa mengikuti program Smart School Competition ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja nih memanggil trainer kita, Mbak Tiara. Sudah siap, Mbak Tiara? Nah, Mbak Tiara masih di mute, Mbak Tiara. Baik, sudah siap ya? Selamat siang, Mbak Tiara. Bagaimana kabarnya? Mbak Siska, alhamdulillah sudah makan jadi kenyang. Sudah makan siang ya, Mbak ya? Iya, betul. Semoga Bapak Ibu di sini juga udah pada makan siang ya. Baik, kalau misalnya belum makan siang nanti agak sedikit lemes nih Mbak Tiara.
Iya, saya baru vaksin kemarin, jadi kayaknya harus terus masuk asupan makanannya nih. Baik, semoga Bapak Ibu juga yang hadir hari ini selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Amin. Baik, langsung saja kepada Mbak Tiara, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Gimana kabarnya nih Bapak Ibu Guru? Baik. Hari ini sudah mulai masuk KBM tahun ajaran baru ya, Ibu Bapak ya? Sudah. Sekarang masih daring atau sudah blended? Ada yang sudah datang sekolah atau ada yang masih daring? Baik, dari Pari ya masih daring. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Tiara. Nah, di sini mungkin kita akan diskusi saja terkait dari penggunaan aplikasi mTeacher. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada pelatihan guru. Jadi nanti kita akan ada di level intermediate, lebih satu tingkat lah di atas basic kemarin. Jadi saya rasa semuanya sudah kenal dengan aplikasi mTeacher. Nah, bagi yang tadi masih ada yang belum punya akun atau baru pertama kali hadir di pelatihan mTeacher, nanti untuk proses registrasi kita adakan di akhir. Jadi bagi yang sudah memiliki akun, silakan kita sama-sama menuju ke laman teacher.amedu.co.id. Nah, Bapak Ibu, saya izin nih selama nanti share screen, saya akan menonaktifkan kamera karena biasanya berat ini di laptopnya. Jadi biar Bapak Ibu fokus untuk menuju ke layar. Mbak Siska boleh minta allow untuk share screen-nya ya. Oke. Sudah Mbak Tiara, silakan. Terima kasih Mbak. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke aplikasi atau ke web dari teacher.amedu.co.id, mungkin banyak Bapak Ibu yang masih bingung sebetulnya mTeacher itu apa sih? Jadi kalau gambarannya ini mungkin website sekolah ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Biasanya di sekolah kan ada mengenai profil sekolah, program, berita, e-learning, kemudian juga prestasi siswa, dan juga ada galeri kegiatan. Nah, di sini juga ada kan informasi-informasi yang akan dibagikan oleh sekolah kepada sivitas akademika ataupun kepada orang tua siswa. Dan di sini juga ada mungkin Bapak Ibu di sekolah yang sudah mengembangkan websitenya sendiri, mungkin tahu gambarannya akan seperti ini ya. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran dan pemberian informasi ke orang tua maupun ke siswa? Boleh dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi apa sih hubungannya tadi antara website sama WhatsApp? Nah, biasanya untuk beberapa sekolah yang sudah mengembangkan website, ada LMS-nya sendiri sudah terintegrasi dengan website. Betul nggak nih Bapak Ibu? Nah, ketika sudah terintegrasi, biasanya penyimpanan informasi, kemudian juga aktivitas pembelajaran sudah ada di dalam website, sehingga nanti siswa maupun orang tua tinggal berkunjung saja. Hanya masalahnya, ketika Bapak Ibu menggunakan website, LMS, maupun aplikasi lain,
itu Bapak Ibu perlu mengkomunikasikan lagi atau memberikan informasi lagi nih kepada orang tua, kepada siswa. Ini saya udah bikin kelas nih, silahkan dibuka ya. Anak-anak ini ya tugasnya silahkan dicek di sini. Nah, biasanya seperti itu ya, dan medianya biasanya menggunakan WhatsApp. Ya, kurang lebih seperti ini ilustrasinya ya Bapak Ibu. Ada di sini ada matematika kelas 5A, kemudian juga ada grup orang tuanya, ada grup pekerjaan ini, kemudian juga ada informasi-informasi pribadi yang bercampur di WhatsApp. Jadi kenapa katanya kalau pilih WhatsApp, yang satu murah, betul ya Bapak Ibu ya, dibanding dengan mengembangkan website ataupun mengembangkan LMS sendiri. Kemudian yang kedua mudah. Mudah ini karena kita sudah terbiasa menggunakannya sehari-hari. Nah, tapi seperti yang tadi disebut, di sini ada kelas untuk siswa, grup untuk siswa, grup untuk orang tua, kemudian juga ada informasi pekerjaan dan informasi pribadi. Biasanya kalau ibu-ibu lebih banyak lagi grupnya nih. Nah, seringkali informasi-informasi tersebut tercampur dan tumpang tindih. Belum lagi kalau Bapak Ibu pakai banyak aplikasi selama PJJ ini. Jadi kalau misalnya tatap maya nih sama siswa-siswanya pakainya aplikasi, contohnya Zoom ini. Terus kalau ngasih soal pakainya aplikasi yang lain. Nah, semakin banyak aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, artinya Bapak Ibu harus komunikasikan lagi, harus bagiin lagi infonya, harus bagiin lagi linknya. Benar nggak nih Bapak Ibu? Ya, gambarannya gini kali ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menyampaikan informasi di grup orang tua, apakah nanti ada tugas, apakah nanti ada penilaian akhir semester, ataukah ada informasi bagi rapot, informasi jadwal pengambilan LKS, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya di grup orang tua kan ramai, belum lagi kalau orang tuanya dua-duanya aktif sehingga masuk ke dalam grupnya. Nah, jadi informasi yang biasanya Bapak Ibu sampaikan itu ketumpuk-tumpuk. Nah, kita lihat ilustrasi di sebelah kanan. Ini kita ilustrasikan dari orang tua yang punya banyak anak. Kebayang banget anaknya 3. Grupnya ada 3. Belum informasinya, informasi pribadi. Belum kalau orang tuanya kerja. Ya, samalah seperti guru gitu. Orang tua juga merasa resah, merasa kesulitan ketika dapat informasi dari sekolah, terus ngelola informasinya gimana. Jadi tadi campur aduk dan tumpang tindih informasinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membagikan informasinya melalui grup WhatsApp, itu banyak kan orang tua yang ketinggalan informasinya. Misalnya baru buka WhatsApp-nya jam 1:30 siang nih, padahal infonya udah dari jam 10. Belum lagi dari jam 10 sampai 1:30 siang ini sudah banyak chat-chat di atasnya. Jadi informasinya udah kadaluarsa kalau Mas Asep suka bilang. Terus informasinya udah ketumpuk. Dan yang lebih sulit lagi, informasinya itu tidak bisa disortir oleh orang tua. Apakah tadi yang dibagikan jam 10 itu adalah informasi tugas? Apakah itu informasi pembagian rapot, pembagian kelas, ataukah ada kelas online, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya hasil survei kita, itu ada yang sudah mengembangkan LMS sekitar 5 dari 23 sekolah dan juga 22 dari 23 sekolah tetap menggunakan sosial media. Ini artinya apa? Ya 5 sekolah pakai LMS, tapi mereka juga pakai sosial media, benar nggak nih Bapak Ibu? Karena apa? Tadi LMS tidak bisa langsung memberikan informasi kepada orang tua maupun kepada siswa, sehingga guru lagi yang harus lebih proaktif, guru lagi harus nyampein kepada siswa maupun orang tua. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu menggunakan atau sudah mendaftar iMSchool dan mTeacher, sebetulnya sekolah baik itu melalui akun sekolah maupun melalui akun guru, bisa membuat dan menyebarkan informasi secara langsung kepada orang tua. Misalnya, Bapak Ibu guru hari ini bikin informasi untuk nanti sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 15. Untuk nanti misalnya tanggal 19 akan ada pertemuan orang tua atau ada kelas pengenalan untuk siswa baru gitu.
Nah, itu bisa dikirimkan langsung gitu, sehingga orang tua nanti bisa dapat notifikasinya secara langsung lewat bar notifikasi seperti Bapak Ibu menggunakan WhatsApp. Biasanya ada kan muncul, nah akan seperti itu. Dan juga orang tua bisa mensortir informasinya. Nah, ini mungkin kelebihan-kelebihan dari aplikasi I'm School dan M-Teacher yang pasti kita free, tidak memungut biaya apapun. Kemudian juga kami upayakan untuk penggunaannya mudah, sama seperti halnya sosial media gitu ya. Terus juga informasi yang diberikan di dalam aplikasi I'm School ini itu khusus terkait dengan sekolah anak. Jadi kalau tadi orang tuanya bingung sebenarnya informasi apa yang tadi dibagiin jam 10, nah orang tua lebih mudah sortir, oh tadi yang masuk ini informasinya tugas, ataukah ada informasi pembagian seragam atau informasi lainnya. Dan juga yang pasti ini kami berupaya untuk memudahkan guru supaya memberikan informasi kepada orang tuanya tidak banyak lagi aplikasi yang digunakannya. Nah, itu mungkin gambaran sekilas dari aplikasi I'm Teacher dan I'm School. Mungkin tadi bertanya-tanya ya, sebetulnya aplikasi I'm School sama I'm Teacher tuh harus dua-duanya ya. Nah, jadi kalau I'm Teacher ini adalah aplikasi yang nanti akan dikelola oleh guru dan sekolah. Jadi kalau guru nanti punya akun masing-masing. Kemudian sekolah, akun sekolah nanti akan dikelola oleh operator atau administrator sekolah. Nah, untuk I'm School ini nanti akan digunakan oleh orang tua dan juga siswa. Jadi I'm School ini fokus ke Baik, Bapak Ibu. Cek, bagaimana Mbak Tiara? Terkendala? Suara saya masuk nggak ya, Mas? Masuk, ada. Oke, sebentar ya. Untuk laptopnya saya lagi nge-lag. Lebih perbaiki ya, baik. Mungkin dilanjut dulu ya. Boleh, Mas silahkan. Asep, boleh tadi PPT yang tadi di-share aja, nggak apa-apa? Boleh sebentar. Tadi di Mbak Siska ya barusan ya, sebentar ya. Saya tampilkan ya? juga. Betul. Oke, nah Bapak Ibu, kalau misalnya saat ini Oke. nah saat ini bingung kalau misalnya I'm School ini nanti memang digunakan oleh orang tua, kemudian nanti bingung apakah orang tua ini harus kita latih juga Mbak, atau kita gimana nih nginfoinnya. Jadi nanti kita juga sediakan tutorial untuk orang tua, karena dari pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kita lakukan, itu orang tua lebih suka katanya lewat video tutorial daripada ikut pelatihan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ketika menginformasikan kepada orang tua, itu Bapak Ibu bisa sekaligus mencantumkan link YouTube-nya. Gitu. Nah, ini adalah gambaran ya Bapak Ibu untuk aplikasinya sendiri. Jadi kenapa tadi lebih mudah mensortirnya, karena ada agenda, ada survei, makanan, tugas, buletin. Nah, nanti juga kita akan lihat hasil-hasil gimana. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kelebihannya juga nih Bapak Ibu, kalau misalnya masalahnya saat ini yang paling banyak terjadi adalah orang tua cuma punya satu HP nih untuk anaknya. Nah, selagi misalnya orang tuanya punya 3 anak nih, selagi semua sekolah dari anak itu menggunakan I'm Teacher dan I'm School, satu handphone itu bisa digunakan itu oleh kakaknya, anak yang tengah ataupun anak yang paling akhir, seperti itu. Jadi cukup menggunakan satu handphone, satu nomor handphone dari orang tua, itu bisa merangkum semua informasi anak. Nah, itu jangan khawatir untuk tertukar misalnya ya, karena kakaknya SD, kakaknya SMP, adiknya yang pertama itu SD, nah itu akan tertukar tidak. Jadi nanti kita bisa lihat informasinya berdasarkan sekolahnya. Oke, lanjut.
Saya sambil benerin laptop saya. Nah, Bapak Ibu, untuk lamannya sendiri ada di teacher.medu.co.id. Nah, ini yang berwarna biru adalah berandanya atau halaman utamanya. Untuk guru kita bisa pilih mulai sebagai guru, dan untuk operator atau administrator sekolah kita sebutnya itu mulai sebagai admin. Nah, siapa aja sih tadi yang pakai M-Teacher? Yang pasti ada operator sekolah. Itu akan mengelola akun sekolah. Di sistem kita biasanya administrator sekolah. Kemudian juga bisa digunakan oleh wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Nah, kalau di aplikasi lebih biasa disebutnya guru pengganti. Nah, untuk menggunakan M-Teacher sendiri, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat email baru. Jadi kalau punya satu email untuk semua akun sosial media, misalnya, silahkan bisa gunakan akun tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah tahapan aktivitasnya. Kalau kemarin biasanya operator itu sudah melakukan pelatihan. Jadi biasa sebelum guru itu operator dulu. Jadi nanti operator tuh daftar akun, terus juga input kelas, unggah data siswa dan orang tua, kemudian juga berkolaborasi bersama guru untuk mengirimkan undangan instalasi ke orang tua. Nah, guru ngapain aja? Kalau guru itu daftar akun guru, kemudian nanti dari data yang sudah diunggah oleh operator, guru bisa update nih nomor handphone siswa maupun orang tua. Kemudian juga guru bisa mengirimkan undangan install aplikasi kepada orang tua. Nah, sehingga bisa memaksimalkan menu. Kalau orang tua sudah bisa menginstal, kemudian sudah bisa menggunakan, nanti guru juga akan lebih mudah untuk mengekspor menu-menunya. Orang tua hanya perlu mendaftar menggunakan nomor handphone. Jadi kenapa guru perlu update data itu? Karena nanti nomor handphone ini digunakan sebagai proses sinkronisasi dari aplikasinya. Nah, kan banyak tuh pertanyaan, ini Mbak perlu upload data, gimana ya? Aman nggak nih? Gitu. Tenang saja Bapak Ibu, untuk proses upload data atau data yang berisi nomor handphone dan nama maupun nomor handphone dan nama orang tua, itu semuanya dikelola oleh sekolah dan juga guru. Jadi yang pasti tidak ada campur tangan dari perusahaan manapun, jadi 100% aman insya Allah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya ada 100 siswa, monggo. Kemudian ada misalnya lebih, ada 500, 600, ada bahkan ribuan siswa akan menggunakan ini, jangan khawatir terkait mengenai keamanan datanya. Jadi silahkan saja manfaatkan secara maksimal dalam pengajaran dan pembelajaran digital kali ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi kami, aplikasi M-Teacher khususnya yang untuk guru dan sekolah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perlu pendampingan, punya saran, pengen ngasih testimoni, kita juga ada di pusat bantuan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka eksplor mandiri, kita juga sediakan YouTube channel untuk video tutorialnya. Jadi jangan khawatir, kalau misalnya kan Zoom ini nggak bisa dibolak-balik ya, nggak bisa dipercepat ataupun nggak bisa diperlambat. Nah, kita punya solusinya yaitu menggunakan video tutorial. Nah, YouTube channel kita juga ini didedikasikan untuk Bapak Ibu guru, karena selama pelatihan katanya minta untuk ada video tutorial. Baik. Nah, kita bisa mulai sebagai guru, kita klik saja. Nah, bagi Bapak Ibu, kita sama-sama ya ke teacher.amedu.co.id, silahkan.
Nah, kalau kemarin saya wanti-wanti, ini Bapak Ibu guru kalau sudah mendaftar silahkan dicatat atau disimpan email dan kata sandinya. Nah, silahkan dibuka kembali catatannya nih terkait email dan juga kata sandi. Kemudian langsung klik masuk. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah 1 kali memasukkan kata sandi salah, nah langsung aja Bapak Ibu, jangan dicoba-coba lagi. Bentar ya. Ada yang sudah berhasil masuk? Oke, Pak Ari sudah ya. Berarti Pak Ari ingatannya bagus. Biasanya yang komen di chat itu yang lupa akunnya, passwordnya apa ya. Terus nanyain lagi nih ke tim kita gitu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau lupa, kita bisa lihat di 3 tombol yang paling bawah. Ada mencari ID, kemudian mencari kata sandi. Boleh kita klik dulu nih mencari ID supaya kita lihat kalau lupa menggunakan tombol mencari ID diarahkan kemana. Nah, untuk mencari ID sendiri itu nanti akan diarahkan ke nomor ponsel ya Bapak Ibu. Jadi yang dicatat itu selain alamat email sama kata sandi, silahkan catat nomor ponselnya. Nah, kita kembali lagi. Selain tadi mencari ID, boleh klik mencari kata sandi. Kalau kata sandi ini nanti akan dihubungkan ke email, jadi nanti akan di-reset. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah di-reset, silahkan disimpan kembali kata sandi dan juga emailnya. Boleh kita coba masuk ya. Baik, nah ini tampilannya. Mungkin Pak Ari sudah bisa masuk sama Pak tampilannya. Nah, Bapak Ibu yang lain silahkan. Ada Ibu Beni, Ibu Retna, Ibu Dwi, Ibu Ririn, Ibu Ayu, Ibu Astika, Ibu Anita. Aduh, saya absen jadinya. Ibu Amberwati dan yang lainnya. Silahkan. Nah, hari ini kita akan coba 2 menu ya. Oke, Ibu Ririn juga sudah. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau coba kasih lihat nih, kalau Bapak Ibu ternyata mengajar di banyak kelas. Boleh nih Mbak Siska diklik di 11 bahasanya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di banyak kelas. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu ngajarnya bukan di 11 bahasa, saya pakai akunnya SMA ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya ngajarnya di 10A, boleh Mbak diklik 10A-nya? Nah, sudah deh tinggal bikin kelas di 10A. Jadi ini memang mendukung untuk guru mapel yang memang banyak mengajar di banyak kelas. Biasanya kalau di SD ada guru agama, guru seni budaya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba ke kelas jarak jauh nih, Mbak. Oke, boleh diklik buka kelasnya. Nah, Bapak Ibu, selama kita sudah pelatihan ke beberapa daerah, lebih dari 70% itu banyak tertarik sama fitur kelas jarak jauh. Meskipun sebetulnya aplikasi kita itu lebih fokus pada agenda penghubung, jadi pemberian informasi. Nah, kita juga bisa bikin kelas jarak jauh. Nah, lahirnya kelas jarak jauh ini karena adanya corona nih Bapak Ibu. Ternyata corona dampak baiknya itu juga bisa menstimulasi kreativitas dan inovasi ya ternyata. Baik. Coba Mbak Siska, saya yang akan share screen ya. Oke, sebentar ya. Nah, saya sudah kembali nih laptopnya. Kita sama-sama lihat di kelas jarak jauh. Boleh Bapak Ibu, saya nanti akan berikan dulu contoh kelas jarak jauhnya sambil memberikan tutorialnya. Nah, Bapak Ibu boleh sambil mengikuti.
Kita lihat dulu nih. Jadi ketika kita buka kelas, kita klik buka kelas, nanti akan muncul nah seperti ini, ada nama kelas, kemudian ada deskripsi, kategori, komentar, obrolan, dan lampiran. Kita kupas dulu satu-satu. Nama kelas, Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk nama materi, misalnya seni budaya, babnya bab apa, atau seni budaya tanggal berapa, atau biasanya beberapa daerah juga pakainya tema 1, subtema 1, silahkan disesuaikan. Kemudian deskripsi, biasanya ini diisikan instruksi, kalau saya biasanya diberikan instruksi saja, misalnya silahkan kerjakan tugas berikut, atau mau memberikan informasi terkait jadwalnya, silahkan. Nah, ini juga ada kategori, mulai dari fokus pengerjaan tugas, konten audiovisual. Nah, untuk konten audiovisual, jika Bapak Ibu punya rekomendasi video pembelajaran di laptop, bisa langsung diunggah saja, atau mungkin punya referensinya dari YouTube. Tinggal copy paste linknya saja. Nanti kita akan coba bersama ya, menggunakan fitur-fitur kelas ini. Dan yang terakhir ada tatap muka daring. Nah, untuk tatap muka daring sendiri, itu nanti akan diarahkan ke Zoom. Gitu. Kemudian ada fitur komentar. Komentar ini itu biasanya digunakan sebagai sarana siswa untuk mengirimkan tugas. Kita nanti akan lihat ya seperti apa. Untuk komentar ini sifatnya private, jadi hanya antara siswa yang bersangkutan dengan saya sebagai guru. Jadi siswa lain nggak bisa lihat. Sehingga kalau misalnya ada salah satu siswa yang sudah mengerjakan tugas duluan, itu jawabannya nggak bisa dicontek sama teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Nah, beda dengan obrolan. Kalau obrolan ini sifatnya ngobrolnya bisa dengan satu kelas. Jadi sesama siswa bisa melihat, bisa mengobrol di situ. Jadi guru dengan satu kelas siswanya itu bisa berinteraksi. Nah, ini lampiran jika Bapak Ibu mau misalnya mengirimkan soal atau materi berupa PDF, foto, video, dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu ya untuk kelas yang sudah pernah dibuat. Nah, sebelumnya ini kan ada perbedaan nih Bapak Ibu, ada yang berlangsung dan dalam persiapan. Untuk berlangsung artinya kelas yang sudah dibuat ini, latihan soal seni budaya ini, itu bisa diakses oleh siswa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam persiapan itu hanya bisa dilihatnya oleh Bapak Ibu guru. Kita lihat dulu ya, yang pertama ada fokus pengerjaan tugas nih. Nah, ini tampilannya seperti ini, ada judulnya, kemudian deskripsinya, dan juga ada lampirannya. Kemudian di bawahnya ada komentar. Nah, kemudian ada dengan konten YouTube. Oke. Untuk konten YouTube, akan seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Ini dari sisi gurunya dulu, nanti kita lihat dari sisi siswa. Jadi kita nggak diarahkan ke YouTube-nya lagi, tapi YouTube-nya sudah ada di dalam aplikasinya, instruksinya juga ada, kemudian ada obrolan langsungnya nih yang tadi, kalau misalnya ini bisa chatting antar siswa juga. Nah, ini adalah fitur komentar. Jadi siswa bisa mengirimkan tugasnya di sini. Jadi Rosa itu ngirim tugasnya langsung ke saya sebagai guru. Jadi nanti yang lain nih, siswa saya ada Afia, Aziz, Kurnia, dan Sisi itu tidak bisa melihat tugasnya Rosa. Nah, nanti 4 orang sisanya siswa di kelas saya itu akan terus ke bawah, terus nanti kalau sudah pada mengumpulkan. Jadi lebih mudah terlihat. Dari 5 siswa nih, berapa nih yang belum mengumpulkan? Seperti itu. Dan di pojok kanan bawah ini ada daftar akses siswa. Ini maksudnya gimana, Mbak? Jadi, kalau misalnya kelas ini dibuka sama Bapak Ibu guru dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, Bapak Ibu bisa memantau siapa saja yang sudah bergabung di dalam kelas Bapak Ibu. Khusus kelas jarak jauh, siswa bisa akses dari laptop atau dari web ya. Kita klik ikut kelasnya. Jadi kalau guru ada di teacher.amedu.co.id, kalau misalnya siswa ada di school.amedu.co.id. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita aksesnya dari website ya. Ada 2 ruang belajar siswa.
ada di 10A dan di 11 bahasa. Kok ada 2 gitu? Karena saya punya 2 anak di kelas yang berbeda dan sama-sama di sekolah yang sudah menggunakan M-School dan M-Teacher. Kita klik. Oke, ini yang seni budaya yang baru diaktifkan. Nah, pindahkan dulu yang tema 1 subtema 1-nya, kemudian kita klik. Kita masuk lagi, nah muncul deh. Jadi jangan lupa kalau mau kelasnya bisa diakses oleh siswa, dipindahkan ke berlangsung. Kemudian kita klik belajar. Nah, ini adalah contoh kelas dengan konten audio visual, khususnya kelas dengan video YouTube ya. Jadi YouTube-nya sudah ada di dalam, kemudian lampirannya juga bisa dilampirkan, dan siswa juga bisa langsung mengirimkan tugas melalui fitur ini. Tugasnya bisa bentuknya apa aja, Mbak? Foto silahkan, dokumen silahkan, atau video. Biasanya kan kalau olahraga ataupun kesenian butuhnya mengirimkan tugasnya berupa video, silahkan. Itu bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kelas YouTube di aplikasi iTeacher ini kan tidak masuk ke YouTube lagi, sudah ada di dalam aplikasi. Jadi selain membuat fokus siswa lebih terarah, nah keuntungan lainnya biasanya kan kalau diarahkan ke YouTube lagi, di sebelah kanan itu ada rekomendasi video ya. Nah, rekomendasi video itu akan muncul, jadi akan preview kan videonya, dan itu ternyata lumayan banyak menguras kuota. Nah, kalau misalnya di sini kan nggak ada tuh rekomendasi videonya, jadi itu juga bisa menghemat kuota seperti itu. Dan selagi kami uji coba di sini, YouTube Ads-nya itu nggak muncul nih Bapak Ibu, jadi tidak akan terkendala lah selama penggunaan videonya di dalam aplikasi M-School iTeacher ini. Nah, terakhir ada contoh kelas dengan tatap muka daring Zoom ya. Kita coba masuk kelasnya. Oke. Nah, ini contoh kelas dengan Zoom ya tadi ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru klik mulai kelas, itu Bapak Ibu akan diarahkan ke Zoom. Jadi tetap menggunakan Zoom. Kemudian siswa juga akan bisa mengakses nih. Kalau dari sisinya siswa akan seperti ini, kita klik belajar. Nah, tampilannya akan sama ya Bapak Ibu, hanya saja kelas belum dimulai. Kenapa? Karena saya belum klik mulai kelas tatap muka daring. Jika saya sudah klik, nanti siswa juga bisa akan muncul tulis mulai kelas, kemudian diklik, dan nanti guru dan siswa akan berada di dalam room yang sama. Nah, jadi nanti siswa akan diarahkan ke room Zoom yang sama dengan guru. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Cuma tampilan Terdengar, Mbak. hilang ya? Oke. Oke, nah kita coba buat nih untuk kelas jarak jauh dengan konten audio visual nih Mbak Siska nih. Boleh dibantu? Nah, misalnya apa ya? Seni rupa 3 dimensi deh Mbak, boleh. Nah, boleh. Kemudian silahkan tonton video berikut dan buatlah rangkuman, misalnya seperti itu ya. Atau silahkan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di kelas, sesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Nah, kita akan buat konten audio visual. Nah, saya akan pilih YouTube nih. Boleh Mbak klik YouTube. Kita cari nih rekomendasi video YouTube yang sudah bagus nih. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan video referensi dari YouTube, tapi saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu secara keseluruhan supaya kontennya bisa sesuai dengan kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Boleh. Nah, jadi boleh ke YouTube-nya dulu, Mbak.
Buka YouTube-nya dulu. Nah, tadi kan kita klik dulu videonya, betul. Nah, tinggal copy linknya. Nah, link yang di atas. Kemudian kita paste di aplikasi mTeacher-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, komentarnya coba kita aktifkan, obrolannya kita gunakan juga, Mbak. Silahkan buat lampiran, Mbak. Boleh ada file apa supaya kita lihat saja untuk proses lampirannya seperti apa. Nah, misalnya ini berupa PDF ya, atau foto boleh. Kita buka kelasnya. Nah, jangan lupa dipindahkan ke berlangsung. Jadi, masuk deh kelasnya. Nah, itu tahapannya ya, Bapak Ibu. Tinggal buka kelas. Kemudian silakan disesuaikan mau buat kelasnya, kategorinya apa. Nah, sambil kita tunggu, barangkali Bapak Ibu, tadi udah ada yang nanya, udah dijawab ya sama Mas Asep ya. Bapak Ibu silahkan dicoba, apakah tampilan layarnya sama dengan yang ditampilkan di layar ini, ataukah ada perbedaan nih. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu ada yang sudah berhasil coba? Ini ada pertanyaan. Oke, Pak Ari. Sama Pak tampilannya. Boleh share screen Pak kalau sudah berhasil supaya kita bisa lihat sama-sama dan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa lihat nih. Ini Ibu Eka Anissa ya, apakah lampiran file bisa diambil dari Google Form? Maksudnya mau diarahkan ke Google Form, Bu? Jadi sebetulnya kalau mau nge-link itu bisa, Bu. Nah, kalau filenya diambil dari Google Form maksudnya gimana ya? Nge-link untuk nanti siswa menuju ke sana atau berupa file? Baik, ini saya tabnya kebanyakan kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan lagi, boleh kita sama-sama diskusi saja. Nah, Pak Ari, tadi ada kendala nggak nih Pak Ari? Saya ulangi sekali lagi ya tutorialnya. Jadi untuk bisa buka kelas online atau kelas jarak jauh, Bapak Ibu silakan klik dulu kelas jarak jauhnya, kemudian klik buka kelas, dan silakan diisi nama kelas, deskripsi, pilih kategori yang sesuai dengan kebutuhan atau kelas yang akan dibuat. Senantiasa aktifkan fitur komentar ya Bapak Ibu supaya nanti siswanya bisa langsung menulis di sini. Kemudian kalau ada lampiran silahkan bisa dilampirkan. Nah, jangan lupa kalau nanti sudah membuat, diklik dulu berlangsung supaya siswanya juga bisa sama-sama mengakses. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kelas jarak jauh. Nah, tadi kan di sini contohnya nih ada tugas siswa yang dikumpulkan ya dari sini. Nah, apakah nanti tugas ini atau portofolio siswa ini akan hilang? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Selama kelas ini, tadi kan ada di kelas tema 1, subtema 1. Selama kelasnya tidak dihapus, itu portofolionya akan selalu tersimpan di dalam aplikasi Bapak Ibu gitu. Nah, biasanya
kalau Bapak Ibu memeriksa kan tetap harus diunduh. Nah, saya rekomendasikan kalau portofolio siswa semua sudah diunduh, kemudian biar tidak memberatkan handphone dan laptop, Bapak Ibu bisa buatkan album khusus. Nah, ada di menu album. Kita klik, kemudian, nah ini contohnya kayak tugas rangkuman. Misalnya, saya mau buat album tugas membaca puisi, contohnya seperti itu. Atau video apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini, oke. Nah, ini adalah portofolio siswa di kelas saya. Saya akan coba buatkan satu album untuk kolase tugasnya. Kemudian saya akan bagikan nih kepada orang tua ataupun kepada siswa. Saya coba dua-duanya saja deh. Nah, kemudian kita klik pilih. Sudah, kemudian klik buat. Konfirmasi. Nah, mudah nggak nih Bapak Ibu untuk buat album? Jadi tadi portofolio siswanya bisa kita kumpulkan di dalam satu buah album sehingga nanti tidak hilang. Sampai kapan nih albumnya Mbak? Sampai album ini dihapus oleh Bapak Ibu. Jadi selama misalnya 1 semester nih, portofolionya banyak nih, ada beberapa, ada sampai 10. Nah itu sampai kapan Mbak bisa saya aksesnya? Nah selama album tidak dihapus ya Bapak Ibu, jadi akan terus tersimpan sebagai album. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau buat album silahkan klik album, klik buat album. Nah silahkan disesuaikan judulnya. Berapa nih maksimalnya Mbak untuk ukuran? Nah untuk ukuran itu kita tidak batasi satu album misalnya 300. Nah tidak seperti itu. Jadi untuk satu album itu bisa diisi 30 foto dan video. Misalnya ada 30 foto silahkan, 30 video silahkan, atau foto dan video di mix maksimalnya ada 30 file dengan masing-masingnya. Jadi yang kita batasi itu masing-masing filenya. Kalau foto maksimalnya 12 MB, kalau video maksimalnya 300 MB. Nah, seperti itu. Silahkan pilih penerimanya. Kemudian klik buat. Nah, silahkan ada yang sudah mencoba, Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait kelas jarak jauh dan juga album ya, karena tadi sekalian. Saya belum buka chat, coba ya. Barangkali ada pertanyaan. Belum ya? Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Sebelum kita sama-sama ke menu survei ya.
Oke. Belum ada yang ditanyakan? Baik, kita bisa coba ke menu survei ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bentar, Pak Ari kirim. Saya coba buka dulu ya, Pak. Oke. Ini pakai video dari laptop ya, Pak ya? Diunggah ya video pembelajarannya, betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya video diunggah dari laptop itu masih proses pengkodean, istilahnya uploadnya belum selesai, Pak. Gitu. Jadi tadi baru 11% ya dari foto yang Bapak kirim. Jadi kenapa kalau misalnya kelas dengan audio visual itu yang paling favorit itu biasanya YouTube-nya, Pak. Soalnya kalau untuk upload video kan lumayan lama tuh jaringannya. Biasanya yang konten YouTube itu SD ya banyaknya ya. Kemarin yang pelatihan dengan kita. Oke, sambil menunggu. Mana Chrome saya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada fitur survei atau menu survei. Ini mungkin tidak asing ya, seperti yang biasa Bapak Ibu gunakan, yang sudah biasa digunakan. Nah, kita coba lihat ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, bisa berupa pilihan ganda, kemudian multiple choice, kemudian juga jejak pendapat, jadi isian singkat, dan yang terakhir bisa bubuhan tanda tangan. Nah, untuk pembubuhan tanda tangan ini tidak perlu lagi tuh tanda tangannya di foto ataupun di scan Bapak Ibu. Jadi nanti orang tua itu bisa langsung tanda tangan digital melalui aplikasi. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat di sini, dapat berupa Excel ataupun mau lihat nih tiap responnya. Nah, dari pelatihan yang sudah pernah kita lakukan, waktu itu pernah ada guru yang share screen dengan kita, jadi merubah fitur survei ini menjadi pembuatan soal, Bapak Ibu. Gitu. Nah, silahkan dimanfaatkan jika memang ternyata bisa bermanfaat untuk pembuatan soal. Nah, untuk pembuatan survei kita lihat ya, gimana caranya. Silahkan klik buat kuesioner. Nah, kira-kira isiannya seperti ini, ada judul, deskripsi, kalau ada lampiran berupa gambar dan dokumen, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga kalau ini partisipasi wajib maksudnya apa? Jadi kalau misalnya orang tua wajib isi atau hanya sampelnya saja. Kemudian opsi edit untuk orang tua, apakah nanti mereka bisa mengedit atau tidak? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa setting waktunya, kira-kira survei ini bisa kita buka sampai kapan. Misalnya saya bukanya sampai tanggal 23, kemudian sampai jam 21. Nah, kita bisa pilih penerimanya dari orang tua contohnya. Nah, sama halnya seperti album, kita tinggal checklist saja semua kalau mau ke semua orang tua. Dan kita bisa jadwalkan pengirimannya. Mau kirim sekarang bisa, jadi di jam 2.15 juga akan diterima oleh orang tua. Ataupun kita jadwalkan, misalnya saya mau orang tua dapat survei ini nanti aja tanggal 19. Kemudian jam 8 contohnya. Nah, kemudian tinggal klik kirim.
Seperti itu. Ini survei sebelumnya mungkin sama seperti menu pada operator sekolah. Jadi kurang lebih sama. Dan silahkan dapat mengeksplor lagi lebih lanjut. Silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Nah, saya akan mengulas sedikit terkait agenda. Kayak biasanya kan Bapak Ibu ada target tugas, misalnya di minggu ini ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat agenda, baik itu agenda umum atau agenda dengan jadwal. Kalau agenda dengan jadwal lebih enak lagi nih Bapak Ibu. Misalnya nanti ada pengumpulan tugas matematika tema 1 misalnya ya. Nah, saya akan tandai di kalender supaya orang tua bisa lihat kapan maksimal dikumpulkan. Misalnya maksimal dikumpulkannya tanggal 21. Nah, saya akan buat judul yang sama di jadwal dengan judul di agenda. Akhir tugas matematika sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti PTS misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu dikirimnya kepada orang tua supaya orang tua tahu dan juga kepada siswa. Jadi kita bisa pilih dua-duanya. Kemudian kita pilih. Nah, kalau misalnya ada tugasnya lembar kerja siswa yang harus dikerjakannya, silahkan bisa dilampirkan. Nah, kita jadwalkan saja nih pengirimannya. Karena ini kan untuk tanggal 21, tapi saya mau bagikannya nanti hari Jumat. Silahkan disesuaikan. Nah, saya mau buatnya jam 7. Kemudian saya kirim. Nah, jadi nanti hari Jumat jam 7 itu akan terkirim karena kita setnya di hari Jumat jam 7. Nah, di hari Jumat kalau misalnya Bapak Ibu nggak buka lagi aplikasi, nggak masalah Bapak Ibu karena kita udah sama-sama mengatur waktunya. Gitu. Jadi nggak harus buka nih jam 7 terus klik send gitu. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan. Jadi kalau kita review sedikit dari materi basic, Bapak Ibu bisa menggunakan agenda umum, misalnya memberikan informasi kepada orang tua, informasi kayak bagi rapot, informasi akan ada PTS, informasi pembagian buku pelajaran atau seragam dan lain sebagainya. Nah, kalau agenda dengan jadwal itu nanti kita bisa tag jadwalnya, misalnya kayak tadi ada pengumpulan terakhir tugas matematika, itu kita bisa tandai sehingga orang tua juga bisa melihat kapan terakhir, dan yang terakhir tugas, misalnya ada PR atau ada tugas lainnya itu bisa Bapak Ibu selipkan di sini. Kalau misalnya kita sudah tatap muka, biasanya ini bisa digunakan untuk fitur-fitur yang harus dibawa orang tua. Misalnya saat ini ada untuk persiapan penilaian tengah semester harus membawa alat-alat lukis. Nah, bisa diinformasikan di sini. Jadi nanti siswa tidak ada alasan lagi kalau lupa ataupun tidak menginformasikan ke orang tua, jadi orang tua nggak tahu nih. Nah, ini kan bisa digunakan untuk bisa dibagikan kepada orang tua maupun kepada siswa. Jadi nggak ada alasan lagi deh nanti. Nah, tadi kan kita bahas agenda dengan jadwal. Apa bedanya dengan jadwal? Lihat ya. Nah, ini adalah jadwal, sama kayak kalender ya Bapak Ibu. Ini nanti orang tua bisa melihat nih tanda-tanda ini di aplikasi M-School-nya. Nanti bisa dibantu ya Mas Asep untuk mirroring dari handphone aplikasi M-School-nya seperti apa. Nah, ini ditandai saja. Ini prosesnya mudah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menandai tanggal di jadwal, itu tinggal klik saja tanggalnya, kemudian berikan informasinya, ada penanda hari apa. Nah, kalau ini, kayak tadi nih, tugas matematika, ini ada lampirannya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu butuh, misalnya ini ada KBM tahun ajaran baru. Nah, ini butuh lampiran atau butuh deskripsinya, itu bisa menggunakan agenda dengan jadwal.
Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk fitur-fiturnya, sebelumnya silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, baik, kemudian tadi kita mau coba tunjukin ya Mbak Ara ya. Saya stop dulu ya. Oke, saya coba tunjukkan mungkin untuk Bapak dan Ibu ini. Kalau Bapak Ibu yang kemarin juga mungkin ya sudah sempat mengikuti bersama saya kemarin hari Selasa kalau tidak salah ya. Ada Pak Ari gitu ya, kalau nggak salah ada Ibu Reta, Ibu Ririn juga bertemu lagi bersama kami di sini ya Ibu ya. Nah ini kami sudah pernah perlihatkan juga Bapak Ibu versi dalam tampilan handphone. Nih, coba saya tampilkan lagi supaya lebih jelas lagi mungkin ya dengan mengulang, harapannya Bapak dan Ibu lebih jelas lagi terkait dengan aplikasi kita ini. Baik, sebentar. Oke. Oke, apa sudah muncul tampilan handphone? Muncul, Mas. Sudah ya. Baik, nah ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan aplikasinya, ada dua, I'm School dan I'm Teacher. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kita juga punya versi aplikasi untuk Bapak dan Ibu guru ya. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu guru. Nah nanti tinggal masuk saja dengan ada nanti instruksi untuk masuknya begitu ya. Nanti seperti ini sebetulnya. Nanti email dan kata sandi, persis seperti yang tadi kita lakukan. Hanya tampilannya mungkin nanti kita coba lihat sedikit ya. Tampilannya sedikit berbeda dengan yang kita hadapi di versi website. Nah, untuk Bapak Ibu pengguna handphone untuk orang tua nanti ya. Nah, ini kita punya di sini. Baik, kemudian ini adalah tampilannya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu, tadi Mbak Ara perlihatkan ya ada agenda dan agenda dengan jadwal. Nah, kalau Bapak Ibu orang tua nanti dapat agendanya di sini. Ya, misalnya seperti ini tampilannya, agendanya gitu ya. Nanti akan otomatis ada judul, lalu ada deskripsi dan lampiran kalau memang ada lampiran seperti ini. Nah, kalau agenda dengan jadwal nanti akan otomatis ada ngetagnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tag tanggal. Coba kita lihat peringatan Hari Kemerdekaan katanya kemarin di tanggal 13 pemberitahuannya. Coba kita cek di kalendernya. Ya, kalender. Nah, ini tanggal 13. Coba. Oke. Nah, ini ada informasinya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika mengirimkan agenda dengan jadwal nanti akan otomatis muncul di sini agenda dengan jadwalnya apa di tampilan kalender seperti ini. Nah, ini juga bisa ditarik ya Mas ya. Jadi selama bulan Juli kelihatan nih, oh ini ada agenda nih, ada pekan PTS, kemudian ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan misalnya tanggal-tanggalnya gitu. Betul. Nah, ini agendanya kita sudah buat semuanya di sini. Kalau Bapak Ibu buat nanti otomatis orang tua akan bisa lihat di sini. Nah, terus tadi juga kalau bikin survei, ya sudah saya mau isi surveinya dari sini. Nah, nanti kalau misalnya ada tadi kan Mbak Ara sempat perlihatkan ya, ada untuk menyunting katanya, mengedit. Nah, ini saya mau nyunting, coba bisa nggak ya? Gitu. Ini kita punya dalam versi, nanti orang tua nggak perlu pindah-pindah aplikasi kalau mau ngisi jawaban gitu ya, jadi tinggal di sini aja. Gitu. Nah, ini tanda tangannya seperti ini. Jadi tanda tangannya nggak perlu di-scan lagi ya Mas ya? Betul, nanti tidak perlu di-scan lagi. Nanti kalau Bapak Ibu nanti ngirim kertas dulu ke orang tua, gitu ya, nanti nitip di anaknya. Nah, kalau nanti sama anaknya diisi pernyataan kosong atau bohong, wah nanti khawatir tidak betul hasilnya ya, tidak valid gitu ya. Nanti kita bisa langsung kirim ke orang tua, nah langsung udah dapat infonya, gitu ya. Nah, Mas Asep ada pertanyaan nih dari Pak Ari. Pak Ari juga kayaknya sambil coba-coba nih. Nah, kalau orang tua belum install M-School, apakah untuk agenda pada 3 bagian informasi pengiriman tidak dapat diedit? Baik. 3 bagian informasi pengiriman. Oke, pada tiga bagian informasi pengiriman. Oh, maksudnya mungkin di bagian ini Mbak, opsi pengiriman kan kita memiliki ada opsinya ya, ada opsi penerimanya orang tua gitu ya. Kalau orang tuanya belum menginstal gitu mungkin ya Bapak ya, atau gimana? Nah, kalau misalnya orang tuanya belum menginstal, nanti tidak dapat edit ya, tidak dapat dipilih karena kan orang tuanya belum punya. Begitu mungkinnya kalau di bagian pengiriman. Jadwal tidak bisa dibuat. Oh, karena belum ada satupun orang tua yang menggunakan mungkin ya Pak ya. Karena kan orang tua apakah datanya udah diupload belum nih Pak?
Betul, kalau datanya nanti kan meskipun sudah diupload, nanti kan tetap orang tua harus install dulu, harus masuk dengan nomor yang tadi ya Mbak Tiara ya? Betul. Nah, jadi Betul. sudah diupload katanya Mbak. Sudah selesai upload data. Nah, nanti silakan Pak boleh hubungi saja orang tuanya, install, nanti Bapak boleh bagikan nomor handphone yang terdaftarnya yang mana. Nanti ketika orang tua masuk bisa deh installnya masuk pakai nomor yang Bapak tadi masukkan ya Pak ya. Boleh sekalian Mas, itu YouTube-nya kali ya, kita lihat boleh. untuk orang tua. Boleh. Sebentar, saya tampilkan. Nah, kalau Pak Ari wali kelas ya tadi ya? Wali Betul. kelas atau guru mapel nih, Pak Ari? Nah, ini kita punya kelas online, Bapak Ibu. Ini kelasnya. Nah, nanti kalau tadi kan di Mbak Tiara sudah dibuat ya, tadi misalnya kelasnya sudah berlangsung. Nah, berarti kalau berlangsung nanti seperti ini Bapak Ibu ya di kelas saya. Nanti saya siswanya sebagai siswa atau orang tua nanti tinggal klik saja belajar. Ya, nanti Bapak dan Ibu nonton YouTube-nya dari sini, nanti orang tua nggak perlu pindah lagi aplikasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Pak Ari ini wali kelas dan juga admin Mbak Tiara ya. Makanya sudah pasti upload data nih, karena Pak Ari tahu sendiri nih posisinya sebagai guru, datanya harus ada. Makanya kemarin admin kayaknya langsung upload nih Pak Ari ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga punya panduan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghubungi orang tua, mau misalnya tadi misalnya Pak Ari mau ngasih tahu misalnya Bapak Ibu silakan download aplikasinya. Nah, nanti mungkin orang tua bingung ya Pak ya. Ini aplikasinya gimana cara pakainya atau cara pembuatannya, cara masuknya gimana nih? Nah, ini kita coba beritahukan, saya coba perlihatkan. Kita juga di YouTube sudah punya Bapak Ibu ya panduannya. Betul, tinggal cari ya Mas ya, nama channelnya IM Edu Networks. IM-nya disatuin ya, spasi Edu spasi Networks. Nah, itu. Ataupun kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau nonton videonya, panduannya kita sudah punya, klik video di sini, lalu ini panduan untuk nanti orang tua. Nah, seperti ini. Suaranya terdengar? Sebentar. Halo, kami dari IM School. Terdengar suaranya, Mbak? Ingin tahu berita atau kegiatan sekolah anak Anda? IM School hadir menjawab rasa penasaran Anda. Yuk, segera install aplikasinya. Pertama, buka Play Store di smartphone Anda. Begitu Bapak Ibu, jadi benar-benar tahap per tahap kita tunjukkan dalam versi video ini ya, betul ya? Betul, tutorialnya ya. Betul. Nah, ini mungkin orang tua dari mulai nyari di Play Store udah ada nih ya Mas Asep ya. Betul sekali, kita udah bikin panduannya. Nah, ini juga mungkin tadi kok suaranya kayaknya kenal ya, kayaknya gitu ya. Bapak Ibu, ini suaranya kayak kenal deh ini. Nah, ini adalah suaranya Mbak Tiara, IM ya, School betul ya? Indonesia. Iya, pada cempreng-cemprengnya kotak ya. Ini suaranya khas Pilih sekali, IM School, gitu ya. Jadi agenda pintar sekolah Bapak dan Ibu kelas lebih online. Karena sangat ceria gitu ya. Kemudian membantu tekan Bapak Ibu install. dari awal sampai akhir. Oh baik, nah karena belum ada panduan, nah ini sementara, nah ini Bapak sebetulnya kita punya panduan yang versi tertulisnya. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, mungkin nanti kita bisa, nanti kita akan kirim juga mungkin Bapak Ibu ya di grupnya. Kita punya panduan tertulis yang bisa dibagikan oleh Bapak Ibu guru berupa pamflet. Gitu mungkin ya Mbak Tiara dan Mbak Siska, kita akan kirimkan ke grup, nanti silakan dari Pak Ari juga boleh bagikan ke grup WhatsApp orang tua. Atau mungkin nanti Bapak mau kasih link YouTube kita, boleh nih saya kirimkan di grup di kolom chat, nanti silakan di copy saja tautannya. Nah, ini sudah langsung menjurus ke video kita yang ini. Ya, silakan, ini panduan untuk orang tua sudah kita kirimkan. Nanti saya coba kirimkan juga di kolom chat untuk Bapak dan Ibu ya. Iya, nah nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya ternyata tahun ajaran baru ini mau pakai IM School tapi mau pelatihannya lebih intens lagi, mau pendalamannya hanya di satu sekolah, silahkan bisa hubungi kami ya Bapak Ibu supaya nanti kita juga bisa kayak
apa ya, kalau on job training kali ya kalau di perusahaan ya. Jadi langsung dengan pesertanya Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih intens lagi dan lebih oke, ini juga ada WA kami, silahkan bisa dihubungi. Atau mungkin ini udah pada gabung grup semua kali ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Kalau saat ini kan udah masuk ya Bapak Ibu ya, apakah sudah mulai KBM-nya atau belum ya? Baik, panduan siap. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mencoba seperti Pak Ari? Barangkali tadi ada kendala seperti Pak Ari ya, tidak bisa diklik selesai mungkin ya, agendanya tidak bisa sampai selesai. Oke, tidak dapat diedit. Nah, yang lainnya silahkan barangkali muncul kendala, boleh share screen langsung atau boleh open mic mungkin ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut. Iya Pak Ari, memang harus diinstal dulu biar nanti ya bisa terkirim. Jadi udah mulai ini Pak, udah KBM ya Pak Ari ya? Oke, soalnya adik saya juga udah ribut-ribut ngerjain tugas. Masih adik ya Mbak Ara ya, belum anak ya. Statusnya masih adik. Jadi saya baru keluaran kuliah 2018. Jadi belum kerepotan banget gitu ya. Kayaknya kalau Bapak Ibu di sini sudah punya putra-putri, kemudian Bapak Ibu juga harus mengajar. Waduh, nih kayaknya double-double nih karena belajar jarak jauh ini ya kendalanya. Nah, makanya kita jadi mendampingi bikin kelas di kelasnya sendiri juga iya gitu ya Bapak Ibu jadinya ya. 2 kali lipat beban kerja jadinya ya. Semoga Bapak Ibu nih lelahnya menjadi amal baik untuk Bapak dan Ibu juga, pasti semoga Bapak Ibu selalu sehat ini ya. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung. Semoga nanti berkunjung ke sekolah Bapak dan Ibu ketika pandemi sudah selesai, Bapak Ibu ya. Nih, senang sekali saya bertemu Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu teknologi itu pada dasarnya memudahkan dan membantu pekerjaan Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih yang paling sesuai dengan Bapak Ibu, dengan keadaan Bapak Ibu, dan yang pastinya itu tidak akan merubah esensi pembelajaran kita bertransfer knowledge dan juga nilai ya dari guru kepada siswa. Baik, sepertinya Mbak Siska tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi nih ke Mbak Siska. Baik, terima kasih Mbak Tiara dan Mas Asep tadi sudah menjelaskan terkait penggunaan aplikasi M-School dan juga IM Teacher. Bagaimana Bapak Ibu tadi sudah berhasil mencoba? Adakah yang masih ada kendala tadi? Kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala dan pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa langsung saja hubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi ketinggalan mungkin terkait materinya, bisa langsung saja kunjungi YouTube kami di Edu Networks atau klik saja link yang tadi sudah dikirim di kolom chat. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir nih hari ini, untuk mengisi form feedback, silakan bisa memberikan saran dan masukan kepada kami terkait training kita pada siang hari ini.
Dan untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Klaten, ini adalah merupakan salah satu syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan nanti untuk Bapak Ibu di luar Kabupaten Klaten bisa juga memberikan saran dan masukan di POM yang berbeda, itu di bit.ly/feedback regular training. Dan untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Klaten, silakan isi di bit.ly/feedback training Klaten. Nah, ini nomor handphonenya saya akan kirimkan kembali, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oh, itu sudah dikirimkan oleh Mbak Tiara ya, Bapak Ibu. Iya, boleh kalau misalnya Bapak Ibu dari handphone Zoom-nya itu bisa langsung diklik saja linknya, nanti akan langsung diarahkan ke chat ya. Gitu. Baik Bapak Ibu nih sambil menunggu, mungkin dari Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan boleh langsung saja disampaikan. Kita sudah izinkan Bapak Ibu untuk open mic nih dari tadi dan juga kita sudah izinkan juga Bapak Ibu untuk share screen apabila nanti Bapak Ibu ada kendala. Baik, saya rasa cukup sampai sini ya Mbak Tiara ya, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Dan mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Kita foto selfie terlebih dahulu nih untuk dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh dirapih-rapih terlebih dahulu Mbak Tiara, Mas Asep. Nah, ini sudah terlihat nih Bapak Ibu. Baik. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya? Baik, nanti aba-aba dari saya, Bapak Ibu bisa memberikan senyuman terbaik untuk mengawali sore hari ini. Siap? Oke. Ditahan ya senyumnya Bapak Ibu supaya nanti fotonya bagus. Baik, sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi Bapak Ibu boleh bergaya nih, gayanya boleh Kayak andalan nih Bapak Ibu, kalau nggak gini, begini, begini biasanya. Saya mau Ada begini saya. boleh ya Mbak Tiara ya? Boleh, boleh. Ya, Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik, sudah saya capture. Baik, dengan demikian rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti training kita pada siang hari ini. Saya Siska dan tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kendala boleh nanti hubungi kami ya. Siap, insya Allah. Siap, ditunggu Pak nanti kabarnya. Mohon izin live.